Ya, tak kali saya suka aku Terus sing mau baleni sing korban. Nggih. Kira-kira tek korban kae ngono. Panjenengan kudu apa ya? Kan kadang mungkin duwe sadar diri ana sing pengen menada. Jadi kudunya nek iso yang kita lakukan setiap tahun sekali gitu. Nah kita bergantian misalnya satu keluarga misalnya 4. Oh ini bapak, oh siswa mama, oh siswa Mbak Yu, siswa adik misalnya. Nah biasanya kan dilakukan secara berurut. Terus tidak boleh debat ya Mbak Sofia. Surat apakah yang menjelaskan tentang korban tadi selain surat Al-Kausar? Ayo, mana sih belum jalan? Belajar ketemu bola, belajar ketemu bola. Kau Pak Sarjio menikah seru banget. Ya Mbak Tika? Ya, surat apa pakai? Suratnya panjang kok. Surat Al-Haq ayat berapa tadi? Ya, 34 sampai 37. Ya. Nah, sing gampang mana? Oh ya, sing gampang banget Pak Sanji. Coba Pak Sanji ya. Jangan anu pertanyaan. Yo. Umur minimal domba, berapa domba? Yang boleh dikorban domba ya, bukan kambing ya. Domba ke sing oh ngacung tangannya ayo 8 bulan betul tidak Pak Sarjio? Belum 7 bulan. Ya sudah kuel saja. Ya sudah kuel. Tapi nek domba itu dibatasi umur betul. Terima kasih Pak Sarjio nilainya di bawah tak terangke. Mohon Pak Sarjio ditambahin ya. Berapa bulan? Ada yang berbulan 6 bulan. Betul. 6 bulan ya. Jadi nek domba sing kae lho saya meneruskan ya maksudnya ke 6 bulan. Betul sekali Pak Sarjio. Anak saya berani wow. Benar. Nah itu tambah ilmu. Ya Pak Sarjio apa nih? Itu tambah ilmu nih. Lah iya. Kambing. Ini kan domba. 2 tahun. Kambing. Minimal 1 tahun. 2 tahun. 1 tahun. Iya, ini juragan ya. Juragan ya. Kalau tempe ini oleh minyak. Kok kan sampai? Oke. Nah, ini bermanfaat banget loh. Ini mau jadi tambah ilmu deh. Nek coba kui memang 6 bulan, tetapi kalau kambing berapa? 1 tahun. Ya. Jadi kadang-kadang nek wong biyen kan sing ngutang wis sekolah, nggih. Nek wis sekolah terus ugahe korban. Ini kan ada batasan bulan. Terima kasih Pak Sarjio. Aku lali, aku nggih. Wis tak ngangen kene korban iki ditembakno lali, nggih. Dan itu memang ilmu-ilmu yang kita harus tahu. Karena cok wong ki ana sing maturi Pak Bu nek ngerti ilmune. Nggih mboten? Nggih. Jadi itu kan kadang mesti ana sing maturi. Wah, apa betul kok. Nah, tapi kan pun ada memang hadis dan Quran. Ya orang dalile Quran lho. Jadi Pak ngomong ki mergo dhewe wis belajar Al-Quran. Ya kaya mau ada wong partine kudu di apa jenenge dikorbani piye ya ora usah wong wis meninggal tuh dia paling utama ya wis itu nah kaya wae dhewe wis gede
yo kudu diake koe boten usahanya ngake yo kudune utawa terus kudu bangun iki ya jenenge sedekah utawa sunat. Jadi sedekah apa sih? Sedekah. Jadi kalau amalan bulan puasa yang pertama apa? Puasa ini, yuk dapat boleh. Sedekah, yuk dapat boleh. Zakat, yuk dapat boleh. Infak, yuk baca Quran, baca Quran. Tadarus, yuk dapat boleh. Salat tarawih, yuk dapat boleh. Etikaf, artinya etikaf siapa sih bisa jawab? Sudah cari. Ayo Kak ya. Beribadah di bulan Ramadan mengharap Lailatul Qadar. Ya boleh, terus boleh. Mengharap Lailatul Qadar artinya ini. Baik berdiam diri, berdiam diri di luar masjid, memohon, meminta ampunan kepada Allah. Karena bulan puasa itu memang menantikan yang namanya malam Lailatul Qadar. Ini nak dibahas toh, dan ini jenenge amalan ketika kita di bulan Ramadan. Ya enggak ya tulang pakai minyak goreng. Baju. Dari gua malam ini kan Kasim sering bahas yang materi bulan Ramadan ya. Nah, amalan di bulan Ramadan ini sesok meneh nih, bulan sesok meneh. Ya betulnya aja kita ada infak sedekah ya kan infak sedekah sedekah ini betulnya aja. Yuk puasa ada isa yang mau puasa sunat di amalke. Tadarus yang kudu berbeda. Orang nek poso tok gitu. Nek poso tok kuwi dhewe iso diusahakan tampil atau baca bersama-sama. Kayak panjenengan do TPA ae do saling apa mengingatkan cuma siji maca kabeh lima. Kleru ki rasa diguyu apa-apa kalau dhewe cari iso ya. Misalnya diguyu kok pikir-pikir ya kuwi malah hiburan ya mboten. Nggih, aja malah aku sesuk aku coba juga. Aku nggak terikut. Tapi tetap kita berusaha untuk berangkat. Wih ada perintah untuk tadarus kuwi neng sapa surat Al-Baqarah ayat 185. Ya, yang pokok loh. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu, insya Allah ingatan kita itu lebih mudah diingat. Terus Tarwi, dan misalnya apa? Tarwi lah yuk dulu nanti jenenge apa? Malam Lailatul Qadar. Desa umumnya malam Lailatul Qadar ana jenenge apa? Nuzulul. Ini jenenge malam turunnya wahyu Al-Qur'an. Malam 17 Ramadan. Desa ini aku tak kapan apa panjenengan besok malam Lailatul Qadar itu betul. Orang di dunia ini gak akan tahu kapan malam Lailatul Qadar. Yuk terus jamaah kuwi biasanya selat suwenya selat jalan kemajuan apa kemunduran? Kalau kemunduran luar biasa. Berarti tokoh jamaah ini jalan kemajuan kok kadang-kadang dari lare, kadang-kadang dari selare. Nah ini jadi mulanya apa? Puasa ke? Karena kan 10 Ramadan bukan harus berbentuk, dia modern haras-haras berbentuk terus rasanya pengen apa mau pasang jiwa Pak Faida turun gitu. Awalnya pengen turun tapi kui kawannya dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya saya dimaksud Lailatul Qadar itu apa tahu? Saya dimaksud dengan Lailatul Qadar itu nanti orang itu akan mendapatkan suatu nikmat yang sangat luar biasa. Misalnya saya dia orang belum tidak sholat 5 waktu, akhirnya tadi tidak sholat 5 waktu. Saya dia kalau berharap aku ikut pengen hafal Al-Quran, tidaklah kalau Gusti Allah dijaga setelah
Bahwa mengimani malam Lailatul Qadar itu kemudian menjadi hafal Al-Quran. Jadi memang doa-doa kita itu mustajab di waktu itu. Yo tak tambahin meneh iki ilmu sing awake dhewe yo perlu ngerti. Nek salat ngapunten nggih niki karena kula lagi lari-lari niku kok usruk pesta ya. Jadi nek salat kuwi jual rebutan karo nek guri. Ya toh? Lah tulung sing tuwa-tuwa kaya awake dhewe iki nek wis manjing iqamah karena itu juga mendengar azan dan menunggu iqamah itu juga doa-doa yang mustajab. Jadi kalau ini maaf tak omong ini haram kita untuk misalnya banyak bicara. Jadi kadang kan kalau sudah ada azan dan bapak-bapak kan kok duduk merenung sendiri, duduk kayak etika mau ya, artinya beliau itu berdoa. Nek biyen ora wani ora kuwi ya, sampai kan wong itu dalam tindak nek jadi nek wis tunggu azan terus iqamah mari kita coba pindah. Terus nek wis iqamah yo aja mengko rebutan nek arek nang budi. Aku kuwi bae, kemas. Aku yang baik. Nah, itu kebiasaan kita sehari-hari. Balik dicontoh karo bocah-bocah dhewe, oh aku kudu nang ngarep. Nggih, kudu nang ngarep. Ora ayo apa bocahe do mandun nggih. Nah, terus lanjut lagi pertanyaan. Membaca Al-Quran atau tadarus pada waktu bulan Ramadan itu terdapat dalam surah apa mengenai? Ya, Al-Baqarah ayat 185. Oke, tepuk tangan Bu Sukina. Ya, tak main tempe. Orang yang minyak goreng tempe ya, Bu. Ya. Oke, kan digoreng dewe. Nah. Waduh kok yo. Mesti aja dulu. Tambah ispuan gue. Ini apa? Harus sekarang di mau? Sekolah salam berjoy. Ya, tak tambahin malah saya bu. Hebat loh, ya. Luar biasa, ya. Itu. Ya, terus lanjut lagi ya. Dia ada jumlahin ya, kalau tak tambahin. Kan, wih, bagiannya dua sekali. Ya masalahnya salah akhirnya luar biasa ya. Ya lanjut deh. Ini dari ini betul dari pergi. Dari loro tempe nih. Alam kafe minum. Nah, pada ini neng amalan bulan apa nih mau? Ramadan. Amalan bulan Ramadan itu, ya, apa disebutnya ada tadarus, ada apa nih mau? Iktikaf, ada sholat tarawih, ada apa nih? Iktikaf. Ayo sini. Iya cik Mas Angger toh. Ya apa nih? Apa? Infak, apa mana? Zakat, ya. Tengok, kayak sih muda. Lanjut pertanyaannya. Saya kira wis mau kabeh terlaksana, ya berarti menuju ke Idul Fitri. Wis Idul Fitri kae berarti awake dhewe saling silaturahmi. Saling silaturahmi, mempererat tali silaturahmi. Wih, terdapat dalam surat apa ya? Ali Imran ayat 133 sampai 135. Nah, kalau ini dijelaskan, nek dalam apa wih mempererat tali silaturahmi ini berarti apa? Bagaimana? Ya, memperpanjang usia pertama. Ya, terus lalu diberikan keberkahan dan rezeki yang barokah. Jadi memang hadisnya tidak bocah-bocah mungkin bisa hafal ya. Nah, yang itu yang belum hafal ya, ini yang perlu sih. Nah,
Nah kalau kuwi mau silaturahmi kuwi intinya kan kita saling bertemu, saling mengungkapkan. Ya apa bener? Lare niku kok tak warai gawe catetan. Sesuk nek nggone sing bakae nek teko silaturahmi aja meneng wae ya Mas, Mbak, tapi matur simbah kula niki sepindah silaturahmi kabeh kalipun tuwi kasusun simbah kabeh tiga langsung biasin dapat nyuwun pangapunten. Nek yo jawab awake dhewe jawabannya langsung sama-sama kita rasa dia karena kan biasanya kayak bapakku yang semua dijawab begini ya adalah sami-sami bapak ibu sekolah ya ini gue jadi badan pas saya jelas ibu aslinya itu panjang saja tanggal baru minawarikum tanggal kaya amin mohon maaf lahir dan jadi kalau ngomong orang dia itu jawab apa amin dijawab amin sikit orang langsung muni galah sami wih ilmu anyar Pak Bu ulang itu cara kayak dakwahnya tinggi ya jadi saya dikritik jadi aja kok ini ayo kalau sekolah gini oh enggak ulang belajar itu gak dikritik maksudnya anak ustaz saya terangkan kayak melukui jadi aja muni galah sami neng dikabulkan dulu amin semoga Allah mengabulkan juga awake dhewe sami-sami panjenengan matur nuwun ke silaturahmi prete ngoten niku nggih iki namanya nggih kula ngerti nek poso iki kuwi kula pengajian tekan ngendi tak lewati tekan Yojo tekan SMA 1 Muhammadiyah Jogja ki wae kuwi nggih yo tak sampaikan karo jamaah. Nah, terus nggih, karena jenenge rumah mau ki angel mboten. Kok nek panjenengan buka TikTok insyaallah ke TikTok di wonten kula pernah sekolahku menemukan bahasa sing wonten nggih. Nah, terus nek wis iku wae to karena kadangnya wongnya tak murkan sama badan padahal kan intinya apa kita itu dan jenis silaturahmi ini saling ketemu mengucapkan itu mau minal aidin wal faizin karena ketemu silaturahmi terus tadi tuh radio awalnya juga dari tanggal loro dene jenenge poso apa Sawal. Alhamdulillah kene wingi do silaturahmi nang nggonku wis poso Sawal. Kulo tadi ga sapa sing kulo sedih sedikit poso Sawal 6 hari. Nek salah-salah ya oleh kalau mulai kalau di sekolah kalau orang kuat mau jadi makanya hari ini puasa terus besok hotel berganti apa tapi bocah mau dapat kuat setidak kan karena sekolah jam pintu tekan jam setengah lorong ini mulai ngomong terus nih rasanya juga ngomong kayak tak boleh mengeluh jam sih mungkin punya ini juga sama jadi kadang ini saya dimain bener kalau bocahnya ini kok ngomong itu kok ya sampai nah aku itu gimana yang sebutnya lama-lama loh kan aku loh karena bocah ini ditukar pisang gimana ada kayaknya bocah ini bola tadi mana ini gitu terus saya namanya itu pas sholat kok tidak buru malah orang yang buru malah apa isi tomahnya apa muter ngajin tomah kesel setelah kesel kalau ayo jadi ini dengan doa barang kok orang wudhu kok orang doa kok orang begitok kalau tangannya kupingnya orang dibundoni gitu sikile minggu dicuk wes gak melayu bener wes tekan jeruk gak tinggal ngawasi saya wudhu apa bener wes gak ukur pokoknya keluar nah tapi aku saya paling merasa begini keluar aku nek keluar tapi kan nih karena kadang dia cincinan juga jadi bocah mau ini lucu ya penjenengan sombong
Ah, kancane iki ning ngono iki. Anu, kira iki koyo sirgur batok. Keluar dari keluar ya loh. Terus akhirnya tak cekeli kabeh. Sira mau tak cekeli kabeh. Wes cek keluar nek kurang marem. Wah nek kurang marem belum karo pisani. Apa tak cinta kan? Nah, ada drama kalau itu ya. Jadi bocah itu kalau gara-gara kalau yang ngomong sila yang tadi terkorong. Ya, mungkin yang sakit hati ya, nanti siloknya sila kayak semur batok. Terus boleh, oke. Orang tua itu dua murid yang beli tanda tangan di atas materai Pak Bu. Pokoknya sesuatu yang kue nanti beli lagi nih ngerem kacamu materi ini kue berkali kue tak bayarin sama kamu. Nah, teriku kan sok gawe ulah gitu. Ini kayak kalau Pak Guru itu membuat sensasi biar Pak Guru itu tertarik dengan anak itu. Yuk, ayo dek wakai ibuku mau, buku ini langsung mulai. Ya, ikonnya buat saya Bu. Tadi yang teman-teman dengan mau ikon buat saya, kata gue sampai ngomong. Nah, tadi bocah mau pit-pitan. Pit-pitan ki mertua nugel ke, pokoknya pedani kancane mau dijedong. Wah itu bayar aku loh, ora terima, gitu. Wes wong tuane kuenten nang ngene. Ndak. Tadi busane telepon nih. Mulai terlikian kenapa mas? Ini anak pulang di sendok. Itu masalahnya terpundi. Oh ini kerjaan dari Pak Kau. Kalau ngomong dipatosin dari Pak Kau. Apa nggak pulang? Gak tertinggal gitu. Ya akhirnya beliaunya langsung matosi sing dibuang dulu. Gua ketanjani gua bener. Nih apa dia yang mulai terlikian bener dia. Bismillah. Bocahnya jawabin. Api, dan jadi juga ki lumrah Pak Bu, ya terus hubungan menjaga lagi ya lumrah, nah lewat hubungan menjaga karena apa? Generasi kita yang akan datang adalah anak itu. Jadi misalnya 10 tahun, 5 tahun lagi mereka adalah anak-anak yang hebat mau melanjutkan perjuangan kita untuk menghuni surga Allah yaitu masjid. Jadi misalnya orang Islam ngakoni, siapa yang misalnya pergi surga ngaco orang, bukan, makanya orang mati gitu. Nah, itu nih Pak Ustadz juga baru itu kan biasanya ngakoni, siapa yang misalnya pergi surga, ngaco, berarti sana meninggal. Ini mau nih Ustadz saja, tidak ada orang nanti pas lagi sholat, ada orang pas nanti lagi kenapa? Makhluk. Karena pas mau nanti tidak kerja, jadi macam-macamnya. Ya lanjut, masih punya tempe cuma tinggal. Pak Sasio, dan kalau saya gunakan mau pertanyaannya namanya. Pak Sasio yuk, Pak Sasio mungkin. Ayo mungkin. Diteruske, nek sapi. Nah, terus terus domba, kambing tadi sapi, pinten 2 tahun. Kamu begitu dia ini lalin. Siapa yang dia lihat? Nek sapi berarti 2 tahun benar Pak Sasio. Yuk, Liane yang mau Pak Sasio. Dan berapa Ibu? Jadi kalau domba tadi berapa? Ayo. Terus nek kambing 1 tahun. Nek sapi 2 tahun. Ilmu boten niku? Ilmu. Ayam tidak boleh. Ayam nek ayam Untuk rasa gini kan nonton lah. Ontone nang Mekah. Bismillah Bapak Sasio nek Mekah. Nek korban kan apa jenenge? Kelinci asal boten dodene sikile papat niku. Boten. Halo mergane napa? Nggih. Papat itu. Sikile. Tidak usah jadi kambing. Apa?
Oh iya, belum ada tentu saja. Dan itu memang tidak di jenenge syariatkan dalam Islam. Kalau dalam Islam itu memang yang dianjurkan adalah kambing, domba, sapi, dan satu lagi apa Bu? Itu ketentuan di dalam Al-Quran, dalam penjelasan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu yang digabungkan kalau hadis perkataannya Nabi Muhammad. Nah, saya tak takon, aku nih belum cerita ini mau. Jadi nek kono kuwi kan melalui peristiwa nggih. Jenenge Idul Kurban, Idul Adha itu kan ada sebuah peristiwa. Peristiwane Nabi Sopo, ngacungo. Ini masalah ya. Oh, sebelum Basum. Ya, betul sekali nggih. Jadi memang yang nek kono kuwi sejarahnya apa Bu? Nek nggih, ora tak tambahi ya. Ora tak tambahi. Nggih, kamu kalau penghargaan nek aduh semua kono ki luar biasa ya. Jajan dhewe kadang nek dono ki mengki-mengki munggah otomatis. Nah, niku nggih, tadi betul banget. Jadi peristiwanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kuwi bermimpi. Mimpine kepiye? Bahwa suatu ketika Allah memerintahkan disuruh menyembelih putranya. Putranya sing jenenge sapa? Ismail. Lah, terus Nabi Ibrahim kuwi istrine piro? Kalih, jenenge Siti Sarah karo Siti Hajar. Siti Sarah kuwi ibuke Nabi Nek Siti Hajar ibuke Ismail. Aja beli ibu Ibrahim karo Siti Hajar ampun nggih, tapi Siti Sarah karo Siti Hajar. Lah men nek ngono kuwi si Sarah mau kan urung duwe momongan gitu. Terus sama Sarah kuwi kon menikahi Hajar. Kemudian Hajar melahirkan Ismail. Nek Sarah ya duwe anak jenenge sapa? Nabi Ishak. Nek kan ketaatane Nabi Muhammad Nabi Ismail karo wong tuane gitu. Nabi Ibrahim itu kan bermimpi suatu ketika disuruh untuk menyembelih putranya, kemudian putranya juga mengiyakan kayak Ismail ya manut nggih. Pokoke monggo nek arep disembelih. Akhirnya ketika mau menyembelih itu kemudian digantilah dengan domba. Paham ya kali ini ceritanya Ibrahim dan Ismail. Nah, ya makanya kita disuruh untuk menyembelih hewan kurban. Iki ojo ngene iki, aku bae wae ojo sewa wong. Saya pernah mendengar itu. Aku bae wae terus megane wong ampun. Ya, ampun ngoten niku, ya. Pernah ada jamaah sing ngerti kalau jarene iki mikir iwak wong. Boten kaki hewan nggih. Wong-wong iki ora mati kok Pakku, nggih. Wong niku boten mati. Sing disembelih adalah domba. Bener murni domba itu, nggih. Apa itu jadi caranya. Nah, yuk lanjut. Oh, sudah diutin. Sampai tadi. Nah, pas. Langsung kok boten. Jadi ada bisa bergantian, ya. Lamutan pamane saat ini mau isi boten khas ya. Lamun saya itu ya ada siapa kalau misalnya apa boten jangan kayak jamaah kan, oke boten penak ya. Jadi sebenarnya saya kurang kan banget materi ini saya perlu tak aturkan panjenengan, tapi insya Allah kita sambung lain waktu ya. Jadi mudah-mudahan panjenengan selalu diberikan nikmat sehat. Dan matur nuwun sangat panjenengan kalau wingi sampun silaturahmi teng kula nggih. Kula mboten saged bales satu persatu kula silaturahmi teng panjenengan. Seperti kula doakan panjenengan selalu diberikan nikmat sehat dan semoga jamaah ini langgeng nggih saged
mengembang secara tidak ilahi tidak hingga wong panjenengan ilmunya yang sudah luar biasa. Dengan pertanyaan-pertanyaan itu insya Allah nanti membuat panjenengan tambah wawasan, tambah ilmu. Monggo kula akhiri nasrullahi wa rahmatullahi wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau berdoa ini tutup dengan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mau bisa nih. Maaf ya, Maaf ya, bro, sing maaf. oh iya. Mana ya Om? Gini. Ayah nanti